Hei, hei, apa itu? Apa itu? Ternyata banyak sekali yang belum tahu bahwa tabung gas ini adalah salah satu ancaman yang nyata yang ada di dalam rumah kita. Bisa meledak sewaktu-waktu atau bahkan bisa mengakibatkan kebakaran yang hebat dan juga bisa menghilangkan nyawa yang ada di rumah jika ini benar-benar meledak. Nah, di video kali ini saya akan berbagi beberapa tips sederhana bagaimana cara mengantisipasinya agar jauh lebih aman, agar kita terhindar dari resiko itu. Secara kasat mata kita bisa melihat tabung gas yang sebelah kiri ini jauh lebih bagus daripada tabung gas yang sebelah kanan yang sudah berkarat seperti ini. Tapi belum tentu tabung gas yang bagus ini jauh lebih aman daripada tabung gas yang sebelah kanan yang sudah berkarat seperti ini. Nah, di sini untuk cara menentukannya atau cara memilih tabung gas yang lebih aman seperti ini teman-teman. Untuk yang pertama kita bisa melihat tanggal kadaluarsa dari uji ulangnya atau tanda ya. Ini tanda. Pada bagian sebelah sini juga ada. Jadi tabung gas itu harus ada tandanya seperti ini. Ini 03.30 artinya bulan 3 tahun 2030. Kemudian yang ini 09.2028 berarti 2028 ya. Artinya seperti ini teman-teman. Tabung gas ini bisa kita pergunakan sampai bulan 3 tahun 2030. Jadi masih layak dipergunakan, resiko kebocoran pasti tidak ada karena ini sudah diuji ulang. Kalau ini tahun 2028, jadi sebentar lagi ya, tinggal 2 tahun lagi, ini bulan 9. Jadi setelah ini tanggalnya sampai, ini akan diuji ulang oleh pihak Pertamina atau mitra yang lainnya untuk mengecek apakah tabung ini masih bisa dipergunakan atau tidak. Kemudian untuk tips yang kedua, tabung yang asli itu biasanya ada tanda uji ulang yang timbul teman-teman, seperti ini ya. Ini tanda uji ulang. Nah, kita bisa lihat ya, uji ulang, dan ini ada angka Romawi 1 2 3 4. Nah, tabung gas ini biasanya bisa kita pergunakan dalam waktu jangka 25 tahun. Jadi setiap 5 tahun sekali pasti akan diuji ulang. Dan ini baru sampai di tahap kedua ya, angka Romawi 2 kita bisa lihat. Yang ketiga, keempat ini belum. Kemudian yang ini juga sama tapi hampir tidak terlihat. Kalau yang ini sampai ke tahap yang ketiga teman-teman. Kita bisa lihat ya, ini 3 dan ini angkanya di sebelah sini karena banyak karatnya sehingga tidak terlihat. Ini tinggal satu pengujian lagi, setelah itu akan dimusnahkan teman-teman. Nah, jadi harus ada tanda uji ulang seperti ini. Kalau tidak ada berarti tabungnya itu palsu. Dari kota mana teman-teman menonton video ini? Tulis di kolom komentar untuk memberitahu saya. Senang mengetahui bahwa kita bisa terhubung satu sama lain meskipun kita berbeda kota. Atau mungkin ada saran maupun kritik buat video kreatif kali ini juga bisa ditulis di kolom komentar. Karena kritik dan juga saran dari teman-teman akan membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Kemudian untuk yang selanjutnya harus ada tanda SNI-nya. Jadi ini diproduksi massal oleh Pertamina atau mitra-mitra yang sudah ditunjuk oleh Pertamina untuk memproduksi ini. Dan harus ada logo SNI-nya teman-teman. Ini kita bisa lihat ya, SNI ini diproduksi tahun 2007. Kemudian yang ini juga ada logo SNI-nya. Ini 2000 berapa ya? Kurang begitu jelas. Yang penting harus ada logo seperti ini ya. Jadi tidak diproduksi oleh oknum-oknum nakal yang dijual dengan harga murah tapi sangat beresiko. Jadi harus ada ini SNI-nya seperti ini teman-teman. SNI letaknya tidak harus di sini. Biasanya ada yang di sebelah sini, ada yang di sebelah sini. Tinggal kita lihat saja. Kemudian untuk selanjutnya kita bisa melihat logo P ya. Logo P ini hampir tidak terlihat teman-teman. Ini logo timbul ya, tapi hampir tidak terlihat karena memang ini sudah ada karatnya. Ini jadi logo seperti logo Pertamina. Kemudian sebelah sini juga ada, tapi ini sudah rusak teman-teman. Nah, ini timbul ya. Ini logo P, jadi logo dari Pertamina. Kemudian untuk selanjutnya pastikan lubang ini menghadap ke arah belakang ya teman-teman. Ini lubang ini menghadap ke arah belakang. Ini juga sama. Jadi ini adalah lubang input untuk mengisi ulang tabung gas. Kalau yang atas ini adalah lubang output untuk mengeluarkan gas ya. Jadi pastikan kalau tabungnya ini menghadap keluar. Kalau menghadap ke depan seperti ini, siapa tahu ada oknum nakal yang mencuranginya, entah itu diambil gasnya atau diisi ulang
tidak sesuai dengan ketentuan ya teman-teman. Dan juga satu lagi, pastikan seal yang pada bagian sebelah sini ini masih bagus ya. Ini sealnya masih bagus semua. Nah seperti ini. Kalau tidak nanti resikonya gasnya bisa bocor, jadi kita rugi. Sebelum dipergunakan gasnya sudah habis. Nah seperti ini. Ini sealnya masih bagus semua, jadi masih layak dipergunakan. Kemudian untuk tips selanjutnya yang tidak kalah penting, kita bisa melihat pada bagian sebelah sini teman-teman. Ini ada keterangan ya, produksi untuk Pertamina, dan ini adalah logo yang benar-benar sangat penting sekali. Jadi ini adalah menandakan bahwa tabung gas ini diproduksi di bawah lisensi dan standar PT Pertamina. Jadi biasanya tidak langsung Pertamina yang produksi, tapi mitra Pertamina yang sudah diberi lisensi dan standar PT dari Pertamina langsung. Jadi harus benar-benar mitra Pertamina, bukan dari mitra yang lain yang mungkin mencari keuntungan sendiri ya teman-teman. Pada bagian sebelah sini juga ada tulisannya produksi untuk Pertamina. Nah seperti ini ya. Ini tidak terlalu terlihat, kalau ini jelas sekali. Kemudian untuk tips selanjutnya, kita bisa melihat secara kasat mata pada bagian tabung gas bagian atas ya. Ini ada lingkaran berwarna merah. Nah tabung gas yang asli itu pasti ada lingkaran merah seperti ini. Yang ini meskipun bentuknya jelek tapi masih terlihat. Ini juga merah ya. Jadi ini adalah titik terendah dari tabung gas yang akan kita pergunakan. Jangan sekali-kali memukul pada bagian sebelah sini, apalagi dari atas ini, karena ini bisa jebol dan bisa mengakibatkan gas bocor ataupun meledak kalau misalkan ada api ya teman-teman. Jadi ini adalah titik terendah dari tabung gas. Kalau misalkan tidak ada tanda panah warna merah seperti ini, mungkin itu produksi dari mitra odong-odong. Kemudian untuk tips selanjutnya, buat teman-teman yang sering sekali memasak, saat ingin memasak tiba-tiba gasnya tidak bisa dipergunakan untuk memasak, padahal di dalam tabungnya serasa masih ada isinya yang banyak, tapi gasnya tidak bisa dipergunakan. Nah teman-teman jangan khawatir, kita bisa memanfaatkan air panas. Ini kita rendam di dalam bak menggunakan air panas atau air dingin ya. Kita rendam, kita diamkan beberapa saat saja, kemudian nanti kompornya tinggal kita hidupkan saja, itu nanti bisa nyala kembali. Jadi kita rendam dengan air panas atau air hangat, itu berfungsi untuk menambah tekanan di dalam tabung gas supaya gas-gas yang mengendap itu bisa kita manfaatkan kembali. Jadi itu adalah salah satu solusi saat tabung gas tidak bisa kita pergunakan atau tidak bisa bekerja maksimal ya. Jadi tekanannya itu biasanya kurang, kita bisa menambahkan air panas atau air hangat dari area luar. Jadi itu tadi adalah beberapa tips sederhana bagaimana cara menentukan tabung gas yang tidak beresiko. Jadi supaya lebih aman kita pergunakan di dalam rumah, meminimalisir agar tidak terjadinya kebakaran atau tabung gas yang meledak ya teman-teman. Oke teman-teman, semoga beberapa tips sederhana ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Dan juga buat teman-teman yang suka tips sederhana ini, bantu tekan tanda like dan juga tekan tombol subscribe-nya teman-teman. Dan mungkin cukup sampai di sini dulu video terbaru dari Tukang AB. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.